ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النفس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran nahwu yang kita baca dari kitab An-Nahwu At-Tatbiki karya Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah masuk kepada pembahasan An-Nawasikh. An-Nawasikh yaitu kalimat-kalimat atau kata-kata yang masuk kepada jumlah mubtada dan khobar, kemudian mengubah i'rab dan namanya. Kita sudah mengetahui bahwasanya an-nawasikh ada 3, yaitu kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, demikian pula dhanna dan saudara-saudaranya. Alhamdulillah kita telah masuki bahagian yang pertama, yaitu kana wa akhawatuha. Telah dijelaskan oleh penulis hafizahullahu ta'ala apa saja saudara-saudara daripada kana. Nah, kemudian kita melanjutkan pembahasan berikutnya masih pada bab kana wa akhwatuha. Mu'alif mengatakan af'alun naqisatun, fi'il-fi'il yang nakis. Ini telah disebutkan sebelumnya bahwasanya kana wa akhwatuha itu semuanya adalah fi'il-fi'il nakis, fi'il-fi'il yang kurang, sehingga ketika mengirobnya bisa kita mengatakan kana fi'lun madin nasikhun nakisun, bahwasanya kana adalah fi'il madhi yang nasikh dan nakis. Taib boleh mengatakan af'alun nakisatun, fi'il-fi'il yang nakis. Af'alu hadzal babi af'alun nakisatun. Fi'il-fi'il yang ada pada bab kana ini, yakni kana dan saudara-saudaranya, af'alun adalah, berarti ini khobar daripada af'alu, adalah fi'il-fi'il yang nakisah, fi'il-fi'il yang kurang. Apa makna fi'il-fi'il yang kurang? Jadi di sini kita mengetahui ada yang namanya fi'lun tamun, fi'il yang sempurna. Ada juga yang namanya fi'il yang kurang. Nah, fi'il yang ada di bab kana ini semuanya adalah fi'il yang nakis. Wa makna nuqsaniha, dan makna daripada fi'il nakis, annaha tadullu ala zamani faqat, bahwasanya fi'il-fi'il tersebut hanya memiliki makna zaman saja, yakni dia menunjukkan kepada makna waktu saja. Amma al-af'alut tammatu, adapun fi'il-fi'il yang sempurna, fatadullu, maka dia menunjukkan kepada makna al-hadath, kejadian, wazamani ma'an, dan waktu kejadian secara bersamaan. Tapi di sini ada hasyiah, footnote, kita baca nomor 4. Hadza huwa qaulul jumhur, ini dia adalah pendapatnya jumhur ahli nahwu, bahwasanya yang disebut fi'il nakis adalah fi'il yang hanya menunjukkan kepada makna zaman saja, tidak ada makna kejadiannya, tidak ada kejadian yang dikandung di dalam maknanya. Wa yara Ibnu Malikin, sementara Ibnu Malik, ini penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik, berpandangan, yara melihat atau berpandangan, wa man tabi'ahu, demikian pula ulama-ulama nahwu yang mengikuti pendapat beliau, mereka berpandangan annal af'alan naqisata, bahwasanya fi'il-fi'il naqisah hiya allati la taktafi bimarfu'iha, adalah fi'il yang tidak cukup hanya dengan marfu'nya saja, dengan fa'ilnya saja, atau kalau dalam bab kana dengan isimnya saja. Ini tidak cukup kepada marfu'nya saja. Berbeda seumpama kita mengatakan ja'a, telah datang. Telah datang di sini kalau kita tambahkan marfu'nya, yaitu fa'ilnya maksudnya, ja'a Muhammadun, maka sudah cukup. Sedangkan kana, kalau kita tambahkan marfu'nya saja, isim kana, kana Muhammadun,
itu belum memberikan faedah yang sempurna. Li'anna faidataha la tatimmu bihi faqad, karena sesungguhnya faedahnya itu tidak sempurna dengan marfu'nya saja. Bal taftakiru ilal mansubi, bahkan membutuhkan kepada mansubnya atau khobar kananya. Ini pandangan para ulama rahimahumullahu taala. Namun yang dipilih di sini oleh penulis bahwasanya yang dimaksud dengan fiil nakis adalah fiil yang kalau diartikan hanya menunjukkan waktu saja, tidak menunjukkan kejadian. Seumpama kita contohkan doroba. Fiil doroba, kalau kita artikan doroba ini adalah dia telah memukul. Dia telah memukul. Nah, kalimat telah itu menunjukkan makna waktu. Telah, kejadian yang sudah terjadi. Kemudian di dalam doroba ini ada peristiwa, yaitu memukul. Ada kejadian, yaitu memukul. Maka doroba disebut fiil yang sempurna karena mengandung dua hal. Yang pertama adalah waktu, kemudian yang kedua adalah kejadian atau peristiwa atau perbuatan memukul. Memukulnya telah lewat. Ini dua makna yang terkandung dalam fiil yang sempurna. Sementara fiil nakis itu tidak menunjukkan peristiwa, nggak ada arti peristiwanya. Seumpama kita ambil contoh asbaha yang merupakan saudara kana. Asbaha kalau diartikan itu waktu subuh. Asbaha waktu subuh. Nah, waktu subuh. Nah, di sini hanya ada penjelasan tentang zaman atau tentang waktu, yaitu waktu subuh. Apakah ada kejadian di dalamnya? Tidak ada kejadian. Waktu subuh, ya ini tidak ada kejadian. Hanya memiliki satu makna, yaitu makna waktu. Nah, berbeda dengan ini, selain telah juga ada makna pemukulan. Di sini tidak ada peristiwa yang terjadi, hanya menerangkan waktu. Nah, inilah yang disebut dengan fi'il nakis. Contohnya di sini adalah kataba, fi'lun tamun, dia disebut fi'il yang sempurna karena ya dulu alal kitabati, dia menunjukkan makna penulisan. Nah, penulisan ini diistilahkan sebagai hadathun, kejadian atau peristiwa atau perbuatan fi zamanil madhi, pada waktu yang telah lewat. Berarti ada dua arti, al-kitabah, penulisan, dan waktu yang lampau. Inilah yang disebut dengan fi'il yang sempurna. Amsa, waktu sore, itu hanya menunjukkan waktu sore, waktu sorenya. Tidak dijelaskan di sana apa yang terjadi di waktu sore, kenapa Taib, ini menunjukkan bahwasanya fi'il itu nakis karena hanya menunjukkan satu makna, yaitu waktu. Ma'aniha, kemudian makna-maknanya, kemudian makna-makna daripada kana wa akhwatuha. Dan inilah mungkin sebagian orang bertanya kenapa jumlah mubtada dan khobar itu harus diberi tambahan kana atau saudara-saudaranya. Ini terhubung dengan makna kana. Kalau kita mengetahui artinya, maka akan mengetahui manfaat atau faidah kenapa mubtada khobar itu ditambah kana atau saudara-saudaranya. Nah, yang pertama adalah kana. Apa sebenarnya arti daripada kana ini? Tufidu, kana ini memberikan faidah ittisafa ismiha bi khabariha fi zamanil madhi. yakni disifatinya ismiha, disifatinya isim kana oleh khobar kana pada waktu yang telah lewat. Nah, pada waktu yang telah lewat. Contohnya, di contoh kita akan mengetahui kana Zaidun maridon. Kana Zaidun maridon. Ini zaman madhi di sini bisa diartikan dahulu atau telah. Dahulu Zaid sakit. Dahulu Zaid sakit. Berarti disifati isim kana oleh khobar kana. Zaid sakit kapan? Yaitu kana kejadiannya sudah lewat. Nah, kejadiannya sudah lewat. Ini fungsi daripada kana. Kita lihat, baca footnote nomor 1. Imma ma'al inqita'i, sesuatu itu sudah terjadi sebelumnya. Imma ma'al inqita'i, bisa jadi terputus pada waktu kita berbicara, sudah selesai kejadiannya. Kal mithalil madhkuri, seperti soal yang atau seperti contoh yang disebutkan di atas. Kana Zaidun maridon, dahulu Zaid sakit, sekarang sudah sembuh.
Wa imma ma'al istimrari, bisa jadi perbuatan itu terjadi di masa lampau dan terus menerus ada sampai sekarang dan seterusnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa kana rabbuka qadira, dan adalah Rabbmu itu maha mampu. Dahulu mampu, sekarang mampu, kemudian seterusnya mampu. Nah, ini fungsi kana. Jadi ketika mubtada dan khobar itu dimasuki kana, maka akan berfaedah makna waktu. Berfaedah makna waktu. Kalau kita mengatakan Zaidun maridun, Zaid adalah orang yang sakit, kita tidak tahu kapan sakitnya, apakah kemarin telah ataukah sedang sakit. Maka ketika ditambahi kana, kita tahu bahwa perbuatan itu atau peristiwa itu sudah terjadi. Nah, adalah Zaid orang yang sakit. Ini yang pertama. Jadi fungsinya itu untuk menerangkan waktunya. Jadi kana itu ada dua waktunya, telah terjadi dan itu sudah selesai, atau telah terjadi dan terus ada sampai sekarang. Tentunya semua itu dengan qarinah. Seperti kita mengartikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dahulu. Kemudian asbaha, arti daripada asbaha adalah waktu subuh, tufidu ittisafa ismiha bi khabariha fi waqti as-sabahi. Dia berfungsi untuk mensifati isim asbaha dengan khobar asbaha pada waktu subuh. Contohnya adalah asbahat tiflu bakian. Jadi aslinya jumlah ini adalah jumlah mubtada khobar, at-tiflu bakiyun, anak kecil itu menangis. Kemudian kita tambahkan kepadanya asbaha untuk menerangkan waktu kapan anak kecil itu menangis, maka menjadi asbahat tiflu bakian, pada waktu pagi anak kecil itu menangis. Sehingga ini fungsi daripada menambahkan kana atau salah satunya untuk menerangkan waktu. Jadi pada waktu pagi anak kecil itu menangis, sehingga asbaha di sini tidak memiliki faedah kejadian, dia hanya menerangkan waktu. Kejadiannya ada pada khobarnya. Kejadiannya ada pada khobarnya, itu anak kecil menangis. Adapun asbaha hanya menerangkan waktu, yaitu waktu subuh. Kemudian yang ketiga, adha, waktu duha, tufidu ittisafa ismiha bi khabariha fi waqti duha, yaitu berfungsi mensifati isim adha dengan khobar adha pada waktu duha. Ini khobarnya ini terjadi pada waktu duha. Contohnya adalah adha Zaidun nasyiton. Aslinya adalah Zaidun nasyitun. Zaid adalah orang-orang yang semangat. Nah, kapan semangatnya tidak disebutkan kalau mubtada khobar. Namun ketika dimasuki adha, maka menjadi jelas pada waktu duha Zaid adalah orang yang bersemangat. Kemudian amsa, amsa itu masuk amsa itu waktu sore. Amsa itu waktu sore. Tufidu ittisafa ismiha bi khabariha. Dia berfungsi untuk mensifati isimnya dengan khobarnya pada waktu al-masa, waktu sore. Ini mensifati isimnya dengan khobarnya. Al-amilu mut'aban, orang yang beramal bekerja itu lelah. Nah, kapan ini terjadi? Maka disifati oleh amsa. Dia mensifati kejadian ini pada waktu sore. Pada waktu sore orang yang bekerja mut'aban, mut'ab, capek atau lelah. Dhalla, nah, dhalla di sini waktu siang hari. Tufidu ittisafa ismiha bi khabariha fi jami'in nahari. Berfungsi untuk mensifati isimnya dengan khobarnya pada seluruh waktu siang. Fi jami'in nahari. Contohnya adalah dhalla al-jawu mu'tadilan. Dhalla al-jawu mu'tadilan. Nah, pada siang hari cuaca itu mu'tadil. Kemudian yang keenam adalah bata. Bata ini waktu malam, bermalam, biasa diistilahkan seperti itu. Tufidu ittisafa ismiha bi khabariha fil lail, berfungsi untuk mensifati isimnya dengan khabarnya pada waktu malam. Contohnya bata al-harisu sahiron, pada waktu malam al-harisu, orang yang berjaga itu sahiron, begadang, tidak tidur. Kapan? Bata, pada waktu malam. Soro artinya adalah menjadi, berubah menjadi, seperti itu.
tufidu tahawul al-ismi ilal halati allati yadullu alaiha al-khobaru. Dia berfungsi mengubah isim soro kepada keadaan yang ditunjukkan oleh khobarnya. Nah, berubah menjadi khobarnya, seperti itu. Jadi isimnya itu berubah menjadi khobarnya. Soro artinya menjadi apa maksudnya? Sekali lagi, isim soro berubah menjadi khobar soro. Contohnya, sorotinu hajaran. Arti asalnya adalah atinu hajarun, tanah itu batu. Maka kemudian dimasuki soro, atinu hajaron. Tanah itu berubah menjadi batu, sehingga atin berubah menjadi khobarnya. Ini atin adalah isim soro, hajar adalah khobar soro. Maka ketika kemasukan soro, atin ini berubah menjadi ini. Telah menjadi tanah itu batu. Tanah itu telah menjadi batu. Kemudian laisa tufidu nafyal khobari anil ismi, berfungsi menafikan khobar dari isimnya. Berfungsi menafikan khobar dari isimnya. Berarti isim laisa itu dinafikan. Jadi yang disebut dengan isim dan khobarnya itu tergantung fiilnya ya. Kalau fiilnya kana berarti isim kana khobar kana. Kalau fiilnya itu bata, maka berarti isim bata khobar bata. Kalau soro dan laisa juga sama. Laisa adalah isim laisa dan khobar laisa. Contohnya adalah laisal jawu baridan. Ini al jawu, udara atau cuaca tidaklah dingin. Berarti al jawu yang mana dia adalah isim laisa itu dinafikan oleh khobarnya, bahwasanya cuaca tidaklah dingin. Kemudian yang nomor 9, 10, 11 dan 12 yaitu mazala, mabariha, mafati'a, manfakka tufidul istimror, berfaedah berfungsi al-istimror, terus menerus. Mazala, mabariha, mafati'a, manfakka kalau diartikan itu senantiasa, berarti terus menerus. Baik. Kita lihat footnote nomor 2. Al-arba'atu bimaknan wahidin. 4 fiil ini bermakna sama, satu makna, bittifakin nahwiyin, dengan kesepakatan ahli nahu. Semuanya memiliki arti yang sama. Nah, kemudian yang ke-13 adalah madama tufidu tauqita bihalatin makhsusatin. Dia berfungsi berfungsi waktu pada keadaan khusus. Pada keadaan khusus. Contohnya adalah la ashabuka madumta kadziban. Aku tidak akan menemanimu atau berteman denganmu madumta selama. Selama itu kan at-taukid, penentuan waktu tertentu, kadziban selama engkau berdusta. Nah, kurang lebih seperti itu makna daripada kana wa akhawatuha. Ilahuna kita cukupkan sampai sini. Sedikit-sedikit kita tambah. Yang penting di murojaah dipahami dengan benar. InsyaAllah akan mutkin dan akan benar-benar paham terkait dengan permasalahan nahu ini. Wallahu ta'ala alam bisawab.